warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim dari Aulia Software, ini pertemuan perdana Pak dengan Koperasi Desa Winduraja. Mohon maaf sebelumnya, ini baru bisa ketemu secara online lewat Zoom. Terima kasih juga Pak Tipi yang begitu sigap nih, luar biasa. Tim kami insya Allah yang solid untuk menggapai cita-cita bersama. Pak, ini salah satu koperasi kita ini dari Winduraja walaupun dari daerah. Kita benar-benar punya spirit yang tinggi untuk menjadi koperasi desa yang terbaik lah gitu ya. Minimanya bisa kita punya capaian eh, Provinsi Jawa Barat insya Allah gitu. Ini luar biasa nih. Nah, salah satu strateginya ya ini kita dukungan dengan penggunaan sistem aplikasi. Nah, ini saya lihat di sistem aplikasi Pak itu sudah terintegrasi dari beberapa unit usaha, apa itu dari apoteknya, dari apa itu di perdagangannya dan semua itu terintegrasi jadi satu, kemudian bisa lakukan pembukuan dengan baik. Ini luar biasa bagi kami SDM, teknologi dan komitmen ini adalah satu alat untuk bisa sukses untuk bisa jadi yang terbaik, Pak. Nah, ini luar biasa harapan kami ini dengan Aulia Sopir kita bisa membangun kerjasama teamwork yang baik karena memang kita membutuhkan selalu informasi dan bimbingan dari Aulia Sopir. Semoga saja kini menjadi wasilah kebaikan kita bersama Pak dalam rangka sebagai anak bangsa semua untuk menjadi Amin. yang Amin. terbaik insya Allah. Demikian Pak, untuk pengantar saya cukupkan sekian nanti berikutnya ke waktu dan tempat dipersilakan kepada Depi kembali. Silakan Pak. Oke, baik Pak Ketua, terima kasih. Mungkin untuk tim Aulia Shop, mohon untuk didemokan saja ya, supaya kita bisa menyimak langkah-langkah cara penggunaan software tersebut, Pak. Baik Pak, baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Kepada Bapak-Bapak pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang menyempatkan hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya dan pada kesempatan malam hari ini saya akan sekilas mendemokan tutorial untuk mengoperasikan dan selebihnya nanti kita lanjut dengan diskusi gitu ya Pak ya. Nah, supaya nanti apa yang saya sampaikan ini bisa Bapak dan Ibu terima yang sehingganya nanti ketika ada yang mungkin kurang paham terkait yang sudah saya sampaikan nanti Bapak Ibu bisa tuh untuk bertanya nanti akan kita bantu jelaskan apabila ada yang kurang dipahami seperti itu. Oke, sebentar saya share screen dulu. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini Bapak untuk aplikasinya itu all in one ya. Jadi 8 unit usaha masuk di dalam satu aplikasi. Nah, aplikasi ini nanti sudah terpilah-pilah. Jadi nanti kalau yang aplikasi untuk yang induknya itu nanti bisa menggunakan yang induk ini, terus unit usaha sembako juga nanti
bisa langsung menggunakan yang unit sembako ini. Cara loginnya nanti tinggal misalkan ketika login mau yang induk, ya klik yang induk, yang unit sembako atau toko, klik yang ini, nah apotek klik yang ini, klinik, cold storage, logistik, atau mungkin bisa jadi nanti kayak cold storage-nya misalkan nggak ada mau diganti yang sektor pariwisata misalkan tuh ya bisa aja. Jadi nanti 8 ini nanti ketika mau ditukar dengan aplikasi apa saja nanti bisa tinggal konfirmasi aja. Atau mungkin yang terjadi di desanya itu hanya ada 3 unit usaha, misalkan hanya ada sembako, apotik, dan unit simpan pinjam ya, maka nanti yang lainnya ini abaikan karena nanti bisa jadi seiring berjalannya waktu ada penambahan unit usaha misalkan. Nah, nanti silahkan dipergunakan. Nah, untuk mengakses ini nanti harus diinstal ke masing-masing komputer unit usahanya, Bapak Ibu. Jadi misalkan yang unit usaha sembako, nah berarti ini nanti semuanya ini nanti diinstal di komputer unit sembako. Nah, nanti yang digunakan ya hanya satu ini saja. Nah, yang lainnya abaikan. Terus misalkan di mau digunakan di unit usaha apotek ya, maka nanti kita install juga aplikasi ini di komputernya unit apotek. Begitu dan seterusnya. Nah, untuk aplikasi ini itu dia versi basic ya. Dan versi basic ini nanti Bapak Ibu bisa dapatkan hanya dengan budget atau nominal 1,5 juta saja. Sudah mendapatkan semua aplikasi untuk 8 unit usaha, satu induk dan 7 unit usaha. Nah, ini nantinya hanya bisa diinstal di masing-masing unit usahanya itu hanya di satu komputer saja. Jadi misalkan yang di unit sembako itu ya hanya bisa diinstal di satu komputer saja. Misalkan nanti mau diinstal di 2 komputer itu bisa, cuman nanti dia nggak bisa terlink gitu. Tapi kalau memang mau terlink maka nanti harus upgrade ya. Nah, upgrade itu istilahnya nanti menggunakan aplikasi yang lisensinya untuk digunakan di beberapa komputer dalam satu unit usaha yang terkoneksi. Misalkan saya contohkan nih kayak di toko. Di toko itu kan dimungkinkan ada komputer kasir, ada komputer untuk admin. Nah, di ruangannya. Nah, itu dia terhubung, Pak, Bu, terkoneksi. Nah, maka ketika hal itu sudah diperlukan di unit tokonya, maka nanti silakan konfirmasi akan kita bantu upgrade. Nah, upgrade-nya itu per unitnya ini nanti ada biayanya ambil paket yang 2.500.000. Jadi nanti sudah bisa nambah komputer 2, 3, 4, 5 atau berapapun itu sudah tidak ada tambahan biaya, sudah include di dalamnya itu. Begitu juga yang unit apotek, unit klinik dan lain sebagainya. Terus unit USB atau USBPS. Nah, ini USB ini yang di sini bedanya dengan yang USB-PS. Kalau yang USB ini adalah unit simpan pinjam versi umum atau konvensional. Kalau yang USB-PS ini unit usaha simpan pinjam yang syariah. Nah, seperti itu. Nanti silakan yang mana yang mau digunakan, silakan digunakan. Nah, cara loginnya seperti ini. Kita contohkan kalau aplikasi induk itu seperti apa loginnya. Di sini klik admin, admin lagi, lalu di sini klik induk.
Nah, seperti ini langsung muncul tampilannya. Terus misalkan nanti mau login untuk aplikasi yang unit toko. Nah, kita klik lagi, buka di sini, kita pilih lagi, kita login ke yang unit sembako ini misalkan. Nah, misalkan ini aplikasinya satu lagi sudah diinstal nih di komputernya unit toko atau sembako. Nah, loginnya kliknya di sini. Klik, setelah itu di sini akan muncul. Nah, lalu di sini masukkan user ID-nya. Lalu verifikasi masuk. Nah, jadi ini seolah-olah sudah terinstal di dua komputer yang berbeda. Yang satu ini adalah untuk yang induknya, lalu yang satunya ini untuk yang unit usaha tokonya. Nah, terus nanti mungkin ada pertanyaan, Pak, ini unit toko ini langsung bisa terintegrasi ke induk atau tidak? Nah, bahasanya untuk yang lisensi ini dia belum bisa untuk terintegrasi ke induk karena apa? Selain memang untuk pencatatan itu memang harus dipertanggungjawabkan oleh admin masing-masing unitnya. Ketika nanti data ini terintegrasi ke induk, dia bukan larinya bukan ke sini, tapi nanti data itu akan bisa masuk ke dashboard pengurus. Jadi nanti dashboard pengurus itu bisa digunakan ketika memang sudah diperlukan. Nah, karena untuk menuju ke dashboard pengurus itu masing-masing unit ini ya kita tunjukkan lagi. Nah, masing-masing unit usaha ini di sini harus upgrade semuanya. Tapi kalau untuk awal itu memang kami sarankan untuk ikuti prosedur yang offline saja dulu. Nah, nanti kan ke depannya ketika memang sudah ada tuntutan untuk bisa pengurus itu mengontrol dari jarak jauh. Nah, memang kalau memang itu sudah dibutuhkan, nanti silakan konfirmasi dan nanti akan kita bantu untuk upgrade aplikasinya. Nah, untuk upgrade aplikasinya, untuk yang versi dashboard pengurus, yang pengurus itu nanti bisa kontrol aplikasi masing-masing unitnya dari manapun asal terkoneksi dengan internet. Jadi nanti bisa via HP, juga bisa via laptop, yang penting ada koneksi internet. Karena nanti melalui website. Nah, nah ini nanti kalau mau upgrade ke situ, yang unit sembako klinik yang selain USP ini ya, itu nanti harus upgrade ke paket harga yang 3,5. Jadi masing-masing ini harus beli lisensi atau upgrade yang versi harga 3,5 supaya bisa terkirim datanya otomatis ke pengurus yang kewenangan untuk bisa mengontrol semua data unit usahanya masing-masing. Nah, kalau yang USB atau USBBS ini ada di paket harga 5 juta. Nah, selain itu, nanti karena ini menggunakan data cloud versi web, WebBis, maka nanti ada biaya sewa. Biaya sewa server cloud itu nilainya berapa? 300.000 per tahun. Jadi bukan per bulan, tapi per tahun. Nah, itu nanti setelah jalan. Yang penting, kalau saran dari kami, silahkan dijalankan dulu sesuai prosedur, baru nanti seiring berjalannya waktu, kalau memang nanti kebutuhannya itu sudah mengarah ke sana, itu baru nanti konfirmasi untuk kita bantu upgrade-kan datanya. Seperti itu. Oh, boleh Nah, dibisukan. untuk aplikasi induk ini
fungsinya seperti apa Pak gitu misalkan. Nah, kalau aplikasi Induk ini fungsinya dia untuk mencatat eh, permodalan koperasi. Jadi data anggota, anggota itu simpanan pokok dan simpanan wajib itu masuknya di aplikasi Induk. Terus nanti misalkan turun dana yang dari Bank Himbara itu misalkan yang dari APBN atau mungkin ada yang dana penyertaan dari APBD desa, APBD yang dari nasional, misalnya dari APBN, nah, itu nanti semuanya masuknya di sini. Terus selain dimasukkan di sini, nanti ketika dana itu sudah masuk, nah kita contohkan di laporan keuangannya ini. Nah, ini total asetnya itu 595 juta sekian. Nah, ini dana sudah masuk sumber dananya dari Bank Himbara 150, dari modal penyertaan dana desa BPD 178, yang dari APBN 250 misalkan itu seperti ini. Jadi semuanya itu diinput di aplikasi Induk. Nah, setelah itu dari aplikasi Induk ini nanti akan dikemanakan dana permodalan yang sudah diterima ini gitu. Maka nanti ada transaksi penyertaan untuk modal ke masing-masing unit usaha. Nah, kita contohkan seperti ini. Investasi gerai sembako misalkan. Jadi nanti yang di gerai sembako itu akan menerima dana dari induk. Nah, aplikasi induk nanti ini yang mengoperasikan nanti dari pihak pengurus, bisa ketua atau mungkin bendaharanya. Nah, setelah itu nanti diserahkan ke unit usaha sembako untuk dikelola dan dikembangkan, dan nanti harus ada pihak admin yang bertanggung jawab menerima dana ini dan mengelola. Nah, yang sehingganya nanti akan menghasilkan laba. Nah, laba itu nanti di akhir tahun akan diberikan total keseluruhannya itu ke induk lagi ke sini sebagai penerimaan atau pendapatan unit usaha masing-masing desa. Kita contohkan di sini. Ada namanya sandi transaksi. Nah, ini dia. Pendapatan gerai sembako, pendapatan gerai apotek. Nah, nanti ketika sudah masuk di eh, aplikasi induk di akhir tahun itu nanti akan dibagikan ke anggota dan dialokasikan ke beberapa cadangan yang sudah tertera di ADART saat ini yang sudah dinaikkan ke notaris. Seperti itu. Jadi nanti pendapatan itu nanti akan dikumpulkan di masing-masing unit usahanya. Nah, nanti kebijakannya dari pengurus itu apakah dana pendapatan yang diperoleh dari masing-masing unit itu mau disetorkan ke induk atau ke bendahara koperasi itu setiap akhir bulan atau mau menunggu di setiap akhir tahun. Nah, itu nanti akan kita kembalikan ke masing-masing koperasi sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh semua pengurus dan anggota. Seperti itu. Nah, kita contohkan bagaimana cara menginput data simpanan pokok. Nah, ini ke map hijau, langsung di sini klik muncul tampilannya seperti ini. Misalkan namanya Riyadi, tempat tanggal lahir, diisi nanti disesuaikan dengan KTP. Terus setelah itu di sini nomor buku anggota, misalkan yang 04. Nah, terus di sini klik simpanan pokok. Lalu kita klik simpan.
Klik tambah lagi, kita buatkan rekening simpanan wajib. Nah, ini tadi kita cari namanya Riyadi. Kita buatkan rekening simpanan wajib. Di sini ada simpanan wajib anggota, lalu klik simpan. Nah, kalau sudah kita exit, lalu di sini kita masukkan transaksi tabungan untuk memasukkan data simpanan pokoknya. Nah, caranya di sini klik tambah, lalu di sini cari data Riyadi simpanan pokok. Oke, kode sandi transaksinya 175, lalu masukkan nominalnya, misalkan 1 juta simpanan pokoknya, lalu klik simpan. Nah, otomatis data itu sudah tersimpan di sini dan secara otomatis juga data ini langsung tercatat di laporan neraca. Jadi nanti ketika sudah menggunakan aplikasi ini sudah tidak pusing lagi membuat laporan keuangan neraca, laba rugi, neraca lajur, buku besar, laporan cash flow-nya dan sebagainya itu sudah nggak perlu lagi. Nah, ini contoh untuk masukkan simpanan wajibnya sama cari data simpanan wajibnya. Nah, setelah itu kode sandi transaksinya 176. Nah, itu masukkan nominalnya misalkan 25.000 untuk simpanan wajib ini sifatnya setiap bulan. 1174. Nah, nanti ketika mau melihat datanya anggota ini sudah memiliki berapa simpanannya di sini, kita langsung bisa lihat di sini untuk masukkan nomornya di sini di preview tabungan anggota. Ya, jadi nanti akan kelihatan simpanan pokoknya 1 juta, simpanan wajibnya 25.000. Misalkan nanti setiap bulan dia bayar terus, nah maka di sini nanti akan muncul total saldo simpanannya berapa gitu. Jadi nanti setiap anggota kita mudah aja cross checknya. Ini data simpanannya berapa gitu, total keseluruhan dari mulai simpan pokok dan wajibnya. Gitu. Nah, untuk yang simpan apa yang aplikasi induk ini di sini tidak tertera untuk data simpanan sukarela dan lain sebagainya di sini tidak ada karena dia hanya mengelola permodalan saja. Dan jenis simpanan anggota yang bisa dikategorikan sebagai permodalan itu hanya simpanan pokok, simpanan khusus, dan simpanan wajib. Kenapa seperti itu? Karena 3 jenis simpanan ini dia tidak akan bisa diambil sebelum anggota tersebut memutuskan keluar dari keanggotaan. Makanya itu bisa masuk dalam kategori modal atau ekuitas. Nah, selebihnya ketika ada yang nabung simpanan sukarela, deposito, dan lain sebagainya, itu tidak bisa diakui sebagai modal, tapi dia sebagai kewajiban yang harus dibayarkan kapanpun ketika anggota tersebut menghendaki untuk melakukan penarikan. Dan untuk yang simpanan itu, jenis simpanan sukarela dan lain sebagainya itu dia masuknya di unit usaha simpan pinjam ini. Jadi dia tidak di induk, tapi di unit usaha simpan pinjam. Nah, tergantung nanti koperasinya mau menerapkan unit usaha simpan pinjamnya ini mau yang versi syariah atau yang umum atau konvensional. Nah, misalkan menggunakan yang umum ya berarti tinggal klik ini nanti masuk ke aplikasinya, login. Nah, ini misalkan nanti yang unit usaha ini sudah
install ke apa namanya ke isinya yang unit simpan pinjam. Nah, itu nanti bisa langsung. Nah, seperti ini. Baru nanti kalau di sini dia muncul tuh jenis simpanannya. Nah, mulai simpanan Tamara, Tamara itu tabungan masyarakat. Nah, yang sukarela ini tabungan yang sukarela umum. Simpanan THT, simpanan untuk tabungan hari tua. Nah, untuk simpanan haji dan umroh. Atau mungkin hanya umrohnya saja. Juga ada simpanan untuk sekolah. Nah, untuk simpanan sekolah ini bisa dipergunakan untuk sekolahan yang di situ memang mewajibkan anak muridnya menabung di sekolahan. Jadi nanti itu bisa dihimpun di koperasi Merah Putih ini. Dan nanti dari koperasi juga bisa menerbitkan buku tabungan. Buku tabungannya itu nanti kayak buku tabungan bank, Pak. Jadi kalau Bapak pernah punya tabungan di BRI atau mungkin di Mandiri, di BCA itu kan pasti mendapatkan buku tabungan dan di print melalui printer buku tabungan. Jadi nanti ada apa namanya kita sediakan untuk printer buku tabungannya kalau memang itu sudah dibutuhkan untuk lebih memberikan rasa nyaman dan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Nah, jadi nanti kan koperasi kita itu terlihat sudah kayak bank tuh gitu, sudah bisa terprint segala macam. Nah, seperti itu. Terus nanti ada simpanan hari raya. Nah, simpanan hari raya ini biasanya yang paling suka ya dari kalangan ibu-ibu ya. Ya, jadi kalangan ibu-ibu biasanya paling suka ketika ada produk simpanan hari raya. Jadi nanti sistem penarikannya ya kalau sudah menjelang Lebaran, misalkan puasa dapat 15 hari atau puasa dapat seminggu. Nah, itu tergantung dari kebijakan lembaga mau seperti apa itu nantinya gitu. Kapan mau diperbolehkan untuk diambil. Nah, selanjutnya ada namanya simpanan sukarela beras misalkan. Jadi nanti kalau yang ini biasanya itu dipergunakan untuk anggota yang ingin nabung duit tapi nanti ngambilnya berupa beras gitu. Itu ada juga yang menerapkan seperti itu. Tapi nanti misalkan ini tidak ada produk ini ya abaikan saja. Terus ada simpanan walimah. Nah, simpanan walimah ini biasanya diperuntukkan untuk orang tua yang memiliki anak bujang atau gadis yang mungkin dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun ke depan mau melangsungkan akad nikah tuh. Nah, supaya ringan dan dana yang disiapkan itu nanti khawatir berkurang dan lain sebagainya bisa tuh disimpan di koperasi menggunakan simpanan walimah dan nanti pun ketika ada dapat rezeki juga bisa ditambah. Namun nanti harus disampaikan bahwa ini nanti harus disepakati tanggal dan bulan tahun berapa nanti akan diambil. Jadi nanti harus tercatat di sistem ini nanti. Ya, seperti itu. Nanti di sini bisa tuh menggunakan diisikan tanggal jatuh temponya kapan gitu. Nah, kalau sudah, maka nanti sebelum tanggal jatuh tempo yang disepakati itu berakhir, maka dana itu juga nggak akan bisa diambil. Jadi, ketika hal itu dilaksanakan, akan menimbulkan rasa nyaman di anggota yang punya saldo simpanan jenis ini gitu. Karena apa? Karena dia eh, bisa antisipasi supaya dana itu tidak berkurang karena biasanya kalau disimpan di rumah sih ya biasanya kebutuhan itu ada aja dan akhirnya ya udahlah dipakai dulu dana yang ada ini nanti
ganti kalau sudah ada rezeki lagi. Nah, ketika itu terjadi, biasanya nanti malah nggak dapat gantinya, malah makin lama makin berkurang dan habis. Dan akhirnya nanti pusing lagi pas sudah mendekati hari H, saatnya akad nikah anaknya mau berlangsung. Seperti itu. Nah, jadi alurnya seperti itu. Terus nanti misalkan yang di induk ini tadi, selain mengelola dana simpanan anggota pokok wajib dan khusus, lalu apalagi yang bisa diinput di sini ada bisa memasukkan misalkan kayak tadi yang saya sampaikan memasukkan dana penyertaan dari desa, APBD atau yang dari APBN atau yang dari Bank Himbara gitu misalkan. Nah, di sini caranya di sini klik tambah kalau memang mau memasukkan. Nah, ini dia penerimaan pinjaman bank. Nah, ini tinggal keterangannya diisi. Misalkan masuk 200 atau mungkin yang modal yang 3M itu tinggal dimasukkan di sini. Nah, seperti ini. Baru kita klik simpan. Nah, kalau sudah, maka nanti dana ini yang mempertanggungjawabkan adalah ya pengurus ya, bendahara. Jadi nanti dana 3M ini nanti dibagi-bagikan ke semua unit usaha dan semua unit usaha itu harus mempertanggungjawabkan ke pengurus. Nah, nanti dari pengurus mempertanggungjawabkan ke pihak dinas terkait ketika nanti sudah diminta pelaporan keuangannya. Nah, laporan keuangan itu nanti akan sulit kita buat ketika kita menggunakan sistem manual. Jadi kalau sistem manual itu rawan lupa, rawan kecelakaan juga, rawan ketresut dan lain sebagainya. Nah, kalau menggunakan aplikasi Dana 3M kita input di sini ini dia secara otomatis dia ketika kita masuk ke laporan neraca dia sudah masuk tuh di dana laporannya. Nah, ini dia. Jadi di sini 3M 310. Jadi yang awalnya tadi cuma 310 juta, di sini ada tambahan 3M, nah di sini sudah langsung masuk. Nah, ketika di sini misalkan nih dari ketua pengurus mau tahu ini sumber dananya kas kasir ini dari mana saja gitu. Maka kita langsung bisa urai di buku besarnya. Di sini langsung kita mulai dari tanggal 1 klik Mei, lalu kita klik bulanan. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti akan muncul sumber dananya itu dapatnya dari mana aja. Jadi transaksinya itu semuanya akan terperinci sedetail ini. Nah, ini nanti kalau Bapak tidak menggunakan aplikasi, nah hal yang semacam ini nanti harus buat manual, Pak. Nah, ketika buat manual itu ya terkadang kita tuh yang jadi kendala ketika ada transaksi yang mau diinput, yang mau kita catat, nah ternyata pas itu juga ada kesibukan yang mendadak ya keperluan yang mendadak ya akhirnya ditinggal. Nah, ketika ditinggal itu otomatis nanti akan biasanya akan lupa dan besok aja lah. Nah, ketika itu terjadi maka nanti kita sendiri yang pusing. Tapi kalau di aplikasi nanti akan ketahuan. Nah, ini kok tidak sesuai yang dana 3M kemarin kemarin kok belum masuk, belum ada catatannya. Berarti kemarin lupa tuh gitu. Nah, nanti bisa diinput dan langsung masuk ke sini. Nah, seperti ini caranya. Lalu kalau untuk yang unit toko, kita bisa masuk ke yang versi unit tokonya.
Nah, di sini sudah ada input data barang dan lain sebagainya. Nah, ini misalkan kayak le mineral itu harga kita belinya 2.000, terus kita jual di 3.000, harga ecernya, jual ecernya, terus ada harga jual grosirnya itu nanti misalkan ada 3 macam jenis grosir, ada grosir satu, grosir dua, grosir tiga nanti bisa dikembangkan seperti ini kalau emang nanti sudah ada kebijakan yang memang mengharuskan ada jenis 3 atau mungkin 2 harga penjualan grosirnya. Nah, kalau sudah nanti bisa langsung melakukan transaksi penjualan. Nah, penjualannya itu di sini. Nah, di sini terus nanti klik daftar penjualan. Nah, penjualannya itu nanti bisa dari kalangan anggota juga bisa dari konsumen umum. Nah, kalau konsumen umum di sini langsung aja ketik satu, enter. Nah, otomatis di sini terterannya dia pembeli dari masyarakat umum bukan anggota. Nah, misalkan di sini belinya 3 piece, misalkan sabun gift. Nah, nanti kalau di sini ketika sudah menggunakan tokonya mau terlihat keren dan modern, nanti bisa menggunakan barcode scanner, Pak. Jadi nanti tinggal dicolokin aja, langsung diklik, klik, klik kayak yang di Indomaret, kayak Alfamart itu, Pak. Nah, itu nanti otomatis nanti bisa langsung tercetak struknya. Nah, ini harganya 3.600. Nah, kalau beli 3 maka totalnya 10.800. Misalkan bayarnya menggunakan uang 20.000. Nah, otomatis di bawah ini akan muncul nominal kembaliannya 9.200. Nah, misalkan nih yang 200 ini nggak ada kembaliannya ya. Misalkan berupa uang receh 200 kan sekarang udah sulit nih. Nah, misalkan dari pihak tokonya itu eh, apakah bisa ini ada kembalian yang nominal 200 ini didonasikan Bapak atau Ibu atau Mbak itu. Kalau emang bisa, nanti otomatis akan menambah saldo donasi. Nah, donasi itu nanti akan bisa, kalau sudah terkumpul banyak, akan bisa kita salurkan kepada mungkin untuk bantuan fakir miskin atau mungkin kalau pas ada bencana untuk memberikan bantuan, nah itu nanti bisa disalurkan. Nah, misalkan ini 200, nah, otomatis kayak gini nanti ketika sudah terhubung dengan printer, dia akan langsung terprint. Nah, ini kita contohkan, misalkan struk belanja. Nah, struk belanja. Nah, ini saya simpan PDF dan nanti munculnya seperti ini. Jadi ini nanti yang terprint ke struk dan ini nanti akan diberikan ke pelanggan yang beli. Ya, seperti ini. Jadi nanti tokonya itu walaupun toko desa, tapi bisa terlihat keren tuh, bisa kayak Indomaret gitu atau Alfamart. Jadi terkesan kayak toko modern gitu, Pak. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin bisa kita lihat lagi untuk unit usaha yang lainnya. Nah, unit usaha yang lainnya ada apotik, klinik, cold storage, atau logistik. Nah, ini untuk aplikasinya, dia sistem pengoperasiannya ya kurang lebih saja dengan sembako ini yang ini tadi karena apa? Kayak apotek itu kan juga dia menerima apa?
pembelian ya, juga dia memasukkan pembelian barang ketika kulakan dan nanti dijual lagi ke konsumen. Jadi ada pembelian dan penjualan. Jadi sistemnya sama. Jadi nanti ketika eh, pelatihan untuk menguasai beberapa sistem yang di sini, ketika nanti sudah dikuasai yang sistem unit usaha toko ini, nanti otomatis dia juga sudah bisa mengoperasikan unit yang lainnya. Nah, yang berbeda itu nanti yang unit simpan pinjam ini, yang konvensional ataupun yang syariah. Nah, yang syariah ini nanti yang agak sedikit rumit karena memang kalau yang versi syariah ini harus bisa menguasai, adminnya itu harus bisa menguasai terkait dengan muamalah syariah. Jadi seperti halnya simpanan atau mungkin pembiayaan itu bisa eh, sah di dalam akad syariah ketika sudah memenuhi ketentuan atau syarat sahnya pembiayaan ataupun tabungan syariah tersebut. Seperti itu. Jadi seperti itu Bapak sekilas untuk penyampaian saya. Nah, mungkin kita langsung bisa ke arah diskusi saja. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Mangga, silahkan. Nah, dari Pak Depi, Pak Yayat, atau mungkin Pak Ketua, Pak Angdarmana, silahkan. Kita buka untuk diskusinya. Mari Bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, baik Pak. Eh, Tadi sudah cukup lengkap Pak ya. Kalau fitur ini Pak untuk penarikan simpanan, terutama simpanan ini ya simpanan sukarela itu sudah ada fiturnya Pak. Sudah ada Pak, jadi nanti itu kan ada yang di unit simpan pinjam ya. Nah, jadi kalau yang di unit simpan pinjam itu kita contohkan dulu, misalkan di sini namanya Pak Prawoto misalkan. Nah, kita contohkan di sini. Nah, kita contohkan. Nah, ini yang sukarela, kita klik simpan. Nah, kalau sudah kita transaksikan di sini, ditambah lalu cari datanya. Nah, kalau setoran, maka nanti di sini itu menggunakan sandinya 171 untuk setoran awal, misalkan 2.500.000. Nah, seperti ini, klik simpan. Nah, nanti ketika mau cetak buku di sini sudah ada fiturnya juga. Tinggal mau dicetak di baris berapa, misalkan di baris satu, lalu kita klik cetak buku depan. Nah, secara otomatis nanti juga akan tercetak di bukunya masuk di baris paling atas. Nah, nanti seperti ini. Jadi di sini yang pertama ada nomor, tanggal, sandi transaksi. Ini dana masuk, lalu di sini nominalnya total saldo 2.500.000. Nah, misalkan nanti mau penarikan, nah mau penarikan juga tempatnya di sini. Nah, misalkan nih mau penarikan itu sandi transaksinya 211. Misalkan penarikan 400, maka nanti saldonya masih 2.100.000. Nah, seperti ini di bawahnya langsung muncul 2.100.000. Kita klik simpan. Lalu kita masukkan misalkan di sini dia baris yang kedua misalkan. Nanti langsung klik cetak. Kita save. Nah, ini kalau dia sudah terhubung ke printer, dia otomatis langsung ngeprint. Nah, seperti ini. Ada penarikan, lalu di sini totalnya saldo masih
2.100.000. Nah, kalau mau ngelihat realnya itu bisa melalui di buku tabungan ini. Nah, kita cari datanya. Terus di sini mulai misalkan dari mulai tanggal 1, terus misalkan mau dicek, terus dicetak dari yang baris pertama. Buku. Sebentar, dia akan tampil untuk buku tabungannya. Jadi seperti ini. Satu review. Oh, di sini tadi belum terproses. Ini tadi belum terproses. Sebentar, kita proses dulu datanya. Jadi untuk penarikan tuh ataupun setoran di sini sudah ada fiturnya dan juga untuk buku tabungannya juga semuanya sudah ada, Pak. Buku tabungan kantor. Nah, jadi nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini namanya rekening koran, Pak. Kalau di bank itu namanya rekening koran. Jadi dia menunjukkan riwayat transaksi mulai dari kapan yang mau dicek sampai per tanggal hari ini. Dia akan muncul rincian transaksinya. Dan nanti kalau memang mau di print keduanya secara bersamaan, nanti bisa langsung dimasukkan di sini, langsung klik cetak buku depan seperti ini. Nah, nah, jadi seperti ini. Jadi nanti ada transaksi pertama 2.500.000, ada penarikan 400, sisanya masih 2.100. Nah, seperti itu, Bapak. Silahkan dilanjut. Dari saya Pak, Boleh Bapak, Pak Yayat silahkan. gini Pak, sistem ini kan aplikasi ini cukup lengkap. Saya agak dapat gambaran gitu lah Pak. Cuman Bapak. untuk pengamanan data ini Pak, kadang-kadang Mm, HP kita kan suka hang atau kadang-kadang suka ada gangguan lah, mm. baik itu sinyal atau apa gitu. Ini langkah yang harus kami lakukan. Apa kita punya server khusus atau gimana ini Pak untuk menjaga gangguan pada laptop Pak? Baik, terima kasih. Oke, untuk keamanan data, saya bisa menjamin 99,9%, Pak. Nah, untuk data itu nanti bisa dilakukan setiap selesai kerja itu dilakukan backup data namanya, Pak. Nah, cara backup datanya simpel aja, nanti kayak gini caranya. Misalkan tanggal hari ini tanggal 26/05/2025. Nah, buat folder kayak gini, nah ini apply data. Apply data itu singkatan dari data aplikasi ataupun database-nya aplikasi itu di sini. Di sini tinggal di copy,
Copy lalu masukkan ke sini, terus kita paste di sini. Nah, kalau sudah dipaste seperti ini, nanti data ini Pak yang tanggal 25, 26 bulan 5 ini nanti di-copy lagi ke flash disk Pak. Jadi Bapak beli flash disk, nah setelah ditutup kantor, laptop dimatikan, flash disk dicabut, dibawa pulang atau disimpan di tempat yang aman. Jadi nanti misalkan nih terjadi besok komputer atau laptopnya itu kena virus dan mungkin juga terjadi hard disknya rusak atau mungkin nggak bisa lagi dihidupkan. Nah, maka nanti masih punya pegangan yang namanya backup data ini di flash disknya. Dari flash disk itu nanti silahkan Bapak cari laptop yang lain yang masih bisa digunakan, konfirmasi ke kami, nanti akan kita bantu kembalikan. Ya, betul Pak. Ya, maaf terputus tadi. Nah, jadi untuk keamanan data seperti ini. Jadi nanti Bapak ketika sudah apa namanya sudah dilakukan backup data dan di copy ke eksternal berupa flash disk atau mungkin Bapak belikan hard disk eksternal. Nah, setelah itu nanti misalkan besok pagi kok ternyata laptop kita nggak bisa tuh dihidupkan. Ya mungkin karena suatu hal apapun itu. Nah, Bapak nanti bisa cari laptop atau komputer yang masih bisa digunakan, Bapak konfirmasi, nanti akan kita bantu. Dan pasti nanti yang kita tanyakan kepada admin Bapak, apakah ada backup data yang di eksternal flash disk atau hard disk eksternal? Misalkan jawab ada Pak, oke silahkan colokin flash disknya yang ada backup data itu ke komputer yang baru. Nah nanti akan kita bantu kembalikan backup data itu dan langsung bisa untuk transaksi kembali tanpa ada halangan nunggu sampai besok atau mungkin kapan. Nah, jadi nanti bisa menggunakan komputer yang lain yang bisa digunakan. Dan nanti misalkan komputer yang milik koperasi sudah jadi diperbaiki, nanti bisa dikembalikan lagi ke sana. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Jadi ibarat kata gini, misalkan sekarang ini kan yang rawan kan hacker ya Pak. Nah kalau hacker itu biasanya yang paling rawan kecelakaan itu adalah data yang tersimpan di web disk Pak. Yang di cloud ya, yang versi website. Dan mereka itu bisa memantau dari mana saja dan apa namanya keamanan data kita, security data kita itu bisa diacak-acak sama mereka gitu. Tapi kalau ditaruh di dalam flash disk dan flash disknya dicabut terus dibawa pulang, disimpan, ya walaupun hacker sakti juga nggak bakalan bisa nyentuh data kita gitu, Pak. Iya, iya. Baik, terima Gitu. kasih Pak. Betul, betul, betul. Ya. Nah, jadi seperti itu untuk keamanan data yang kita tawarkan kan gitu. Silahkan untuk pertanyaan yang lainnya. Mungkin dari Bu Maya, silahkan. Ya Pak, baik. Tadi dari unit-unit usaha dan unit koperasi simpan pinjam ya. Sementara ada unit yang lain, itu laporannya bisa terintegrasi nggak Pak di ini? Di misalkan unit apa kantor koperasi itu kita jadikan kan itu sentra buat kita. Di bawah kita itu ada unit apotek, ada unit apa yang lainnya gitu ya. Nah, itu transaksi dari setiap unit ini kita bisa kontrol di ini di kantor koperasi nggak yang kita jadikan pusat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi nanti begini Pak, untuk ini kan yang versi
1,5 ya. Yang versi 1,5 ini dia masih belum terintegrasi, Pak. Jadi kalau mau terintegrasi ke laporan dashboard pengurus itu nanti di masing-masing unit itu harus upgrade kayak yang tadi selain yang unit simpan pinjam itu upgrade ke yang versi harga yang 3,5. Nah, atau yang unit simpan pinjam ke yang versi 5 juta. Nah, baru nanti data itu masing-masing unit itu nanti akan bisa langsung dikontrol sama pengurus. Jadi bukan hanya dari kantor koperasi, tapi dari manapun pengurus ketika menghendaki untuk mengontrol data laporan keuangan masing-masing unit itu bisa dilakukan. Tapi kalau untuk itu kan mungkin ya nantilah ketika mungkin sudah dipastikan jalan maksimal dan nanti sudah memang dibutuhkan untuk itu, nanti baru kita siap untuk membantu untuk mengupdate masing-masing dari aplikasi unit usahanya tersebut. Seperti itu. Mungkin Baik. menambahkan Pak Ansori, Ya. begini kali ya. Kan itu ada induk gitu kan ya. Hmm. Nah, terus di bawahnya itu ada gerai sembako. Jadi walaupun kantor koperasi sama si gerainya terpisah, yang Hmm. penting di masing-masing unit usahanya ada komputernya gitu. Hmm. Mungkin bisa saja diinstal aplikasi seperti di induk. Namun ada hak akses yang membedakan gitu kan. Ini Grey Sembako gitu kan, hak aksesnya Betul. siapa apa kan gitu, dan di klinik misalkan hak aksesnya apa gitu. Mungkin kita di Induk hanya mengumpulkan API data yang bisa dipaste API data tersebut di Induk gitu kali ya Pak. Mungkin kita bisa melihat laporan-laporan transaksi yang ada di Grey sama di klinik tersebut gitu Pak. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya, kalau yang masih offline, yang masih belum ke arah sana, mungkin ya seperti itu. Jadi nanti apli data itu nanti kan bisa aja itu di-share ke masing-masing laptopnya pengurus. Dia mungkin bisa dirarkan ya, bahasanya kayak gini tadi. Suatu contoh simpel. Nah, ini kalau memang mau di-share via WA juga nanti bisa, tapi kan harus dirarkan dulu terus. Nah, seperti ini. Nah, nanti ketika sudah diterima oleh pengurus, nanti bisa tuh dibuka di ya laptopnya pengurus yang diinstal aplikasi induk tersebut. Karena kan di situ kan juga sudah ada kan semuanya kayak fitur-fitur masing-masing unit. Nah, seperti ini nanti update data tinggal dimasukkan semacam kita untuk melihat apa di sini data backup ini. Nah, nanti bisa langsung dilihat seberapa jauh perkembangan masing-masing unitnya seperti itu. Nah, kalau masih yang versi offline mungkin arahnya seperti itu. Jadi nanti bisa semisal nih pengurus coba admin yang apotik, coba saya kirimkan data apotik yang per hari ini misalkan. Nah, nanti diberi arahan saja atau nanti kita yang ngajarin ketika sudah ke arah pelatihan kalau memang itu dibutuhkan nanti akan kita ajari. Begini cara untuk mengirim. Nah, seperti ini nanti bisa tuh dikirim ke WA, nanti dari WA nanti diunduh di komputernya pengurus. Nah, seperti itu. Dan nanti langsung bisa dibuka di sininya. Nah, seperti itu. Kecuali nanti kalau memang sudah versi online, nah nanti bisa lebih mudah lagi. Jadi seperti itu jawabannya Pak Aang. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak, yang versi berarti kalau yang versi online tadi mesti di-upgrade setiap unitnya dengan biaya Tiga tersendiri, Pak, tadi setengah, ya? 3,5 Pak. Per ini ya, per unit, Pak. Iya, Per unit betul. usaha. Per unit 3,5. Terus nanti ada biaya sewa cloud itu 300.000 per tahun. Jadi per tahun 300.000. Jadi nanti unit sembako, apotek
Atau mungkin nanti kan bisa dipilah mungkin kalau sementara yang unit usahanya yang naik pesat dulu siapa yang berkembang pesat. Nah, yang apotik sama sembako mungkin. Yang logistik kayaknya masih belum nih ya. Dipilih aja nanti ini aja dulu yang di-upgrade gitu. Terus yang unit simpan pinjam itu untuk yang versi dashboard pengurus itu di angka 5 juta gitu Bapak. Oh iya, eh, baik Pak. Terima kasih kan artinya nanti kan ke depan kalau kita membutuhkan ya terintegrasi itu berarti kan harus pilih yang versi yang online Pak ya gitu. Jadi Betul, dengan betul. dengan memilih yang versi online kita harus apa sewa buat hosting Pak itu ya. Buat Ya, sewa betul hosting Pak. ada ya ada biayanya itu biaya untuk hostingnya juga ada biaya upgrade dari setiap biaya upgrade-nya itu satu kali Pak atau Satu kali per saja Pak. tahun Pak itu? Upgrade-nya satu kali untuk Satu selamanya kali. Pak. Oh iya, iya iya iya. Ya baik baik Pak. Karena kan nanti gini Pak, kalau yang sudah upgrade ke versi online, itu nanti ada kemungkinan juga permintaan misalkan dari pihak dinas koperasi untuk meringankan pihak dinas memantau pergerakan atau perkembangan koperasi di masing-masing desa. Itu kayak yang sudah kita jalankan di Kalimantan Timur itu ada dana apa namanya aplikasi hibah untuk koperasi yang dikategorikan sebagai koperasi aktif di Kalimantan Timur dan itu dari pihak dinas ya. Nah, itu mereka meminta koneksi pelaporan data keuangan itu ke kantor dinasnya supaya mereka bisa memantau sejauh mana perkembangannya koperasi-koperasi yang sudah menerima hibah dari dinas tersebut. Nah, seperti itu. Nah, apalagi kalau yang koperasi merah putih ini kan memang harus selalu dipantau karena memang ini dananya lumayan besar kan seperti itu. Nah, maka bisa jadi nanti program dari pemerintah mengarahkan ke sana gitu. Misalkan itu memang sudah dibutuhkan, kita tinggal dikoneksikan aja. Tapi kalau memang dari sana tidak meminta ke arah situ, ya berarti kita cukup koneksinya internal ke pengurusan saja. Seperti itu. Ya. Baik Pak, saya masih apa butuh informasi. Oh, untuk tadi kan baru simpanan ya. Kalau untuk pinjaman sudah tersedia Pak fiturnya Pak. Oke, kalau untuk pinjaman ya namanya kita di koperasi unit simpan pinjam, jadi yang pasti di sini juga sudah tersedia untuk pinjamannya. Nah, kita contohkan dulu untuk yang unit simpan pinjam. Nah, seperti ini untuk unit simpan pinjam kita contohkan transaksinya. Misalkan ini kita masukkan data anggotanya ya, jadi nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini dia. Misalkan yang tadi kita contohkan cari data namanya Prawoto misalkan. Nah, terus di sini kita pinjaman anggota. Terus di sini kelompoknya pinjaman umum. Lalu kita klik simpan. Alurnya seperti ini. Setelah itu kita ke daftar akad. Caranya di sini cari data Prawoto. Nah, selanjutnya kita klik edit, misalkan pinjaman 1.500.000. Nah, misalkan suku bunga yang dikenakan per bulan 1,5 misalkan dan dia mau kontrak selama 10 bulan misalkan.
Berarti di sini adalah 15%. Nah, total 225. Nah, selanjutnya di sini pinjaman yang ke satu, lalu di sini diisi 10 bulan, di sini flat, lalu kita klik bulanan. Nah, otomatis di sini masuk angsuran pokoknya itu 150 per bulan dan angsuran jasanya itu 22.500. Nah, kita klik simpan. Nah, kalau sudah kita del, lalu preview kartu angsuran dulu dibuatkan, lalu kita pinjaman sudah berisi. Nah, seperti ini. Jadi nanti kartu angsuran inilah nanti yang harus di-print dan diberikan ke anggota supaya anggota itu tahu per angsuran itu adalah totalnya 172.500 dari total pokok plus jasanya keseluruhan di awal itu totalnya 1.725.000. Ini terdiri dari pokoknya pencairan itu 1.500.000 dan 225 jasanya. Jadi pencatatannya seperti ini. Jadi nanti yang harus dibawa setiap kali pembayaran angsuran dan nanti dari pihak teller koperasi, petugas koperasi baru mencatat di sini nanti. Seperti itu. Selanjutnya untuk pencairan. Nah, pencairan langsung di sini transaksinya. Bidang konsumtif di sini muncul Prawoto. Nah, lalu di sini misalkan ada admin yang diminta, maka langsung diisikan misalkan 50.000. Nah, seperti ini langsung kita klik simpan. Jadi seperti ini Pak, cara menginput data simpanan. Nah, ketika kita mau lihat ada berapa anggota dan masing-masing anggota itu simpanan yang belum terbayar itu ada berapa saja. Nah, maka di sini tampilannya. Nah, ini seperti ini. Nah, totalnya misalkan di sini ada 4M. Nah, Pak Prawoto itu juga tadi sudah masuk juga di dalamnya. Nah, seperti ini. Jadi semua kita bisa melihat. Nah, misalkan di sini tanggal realisasi, tanggal sekian, jangka waktunya juga sekian. Nah, itu semuanya sudah lengkap di sini. Ada dendanya nggak, Pak? Nah, kalau denda itu nanti kita kembalikan lagi ke lembaganya, Pak. Seperti apa kebijakannya? Mau ada denda atau tidak? Kalau memang ada, nanti di saat pembayaran angsuran, nah nanti di sini namanya ada angsuran denda. Nah, ada keterlambatan ya, misalkan. Jadi misalkan kayak gini nih, kita mau bayar angsuran, misalkan Prawoto tadi. Nah, bayar angsuran, terus gini nanti transaksinya, angsuran pokok, total bayarnya 172. Nah, karena ada keterlambatan, di sini dikenakan denda, misalkan 14.000. Nah, jadi total bayarnya adalah 186.500. Nah, jadi denda itu nggak paten di aplikasi, tapi kita kembalikan lagi kebijakannya seperti apa lembaganya ketika ada keterlambatan, apakah mau dikenakan denda atau tidak, aplikasi hanya mencatat, Pak. Nah, jadi fleksibel sifatnya, Pak. Nah, seperti ini. Baik, Pak. Untuk sistem angsuran, Pak, tadi pakai plat. Kalau pakai sistem yang lainnya ada, Pak, yang menurun atau anuitas gitu. Ini Pak, ada flat, anuitas, persen, dan efektif. Jadi tinggal disesuaikan aja kebutuhannya seperti apa gitu nanti. Oke, Jadi siap, Pak. up. Jadi kalau yang sistem bunga menurun itu dia ada di efektif ini Pak. Efektif itu sistem bunganya menurun mengikuti sisa pokoknya.
Misalkan 1 juta bunganya itu misalkan 1%. Nah, berarti kan kalau 1 juta itu kan 10.000. Nah, maka nanti ketika bayar angsuran sudah sekali, nah itu adalah totalnya 110.000. Nah, misalkan seperti itu. Nah, terus yang kedua, itu kan pembayarannya karena sudah berkurang sekali, maka sisanya tinggal 9 juta. Nah, 9 juta itu 1%-nya maka 9.000. Maka nanti bayar angsurannya adalah 109.000. Nah, begitu dan seterusnya itu yang sistem efektif bunga menurun mengikuti sisa pokok pinjaman gitu. Baik Pak, aduh Alhamdulillah terima kasih Pak atas informasinya. Namun ini masih perlu informasi sedikit lagi Pak, ini tentang pinjaman biasanya Pak kalau Mm-mm. di apa di bagian pengelola itu suka ada kesulitan dalam hal untuk melakukan penagihan pinjaman Pak gitu. Mm-mm. Adakah fitur yang bisa untuk fitur yang bisa dicetak di print untuk penagihan penagihan pinjaman. Nah, bagi yang penunggak, nah, tagihan Nah, tunggakan, nah gitu ya. Ada nggak fitur itu, mm-mm. Pak? Kan Boleh. kalau Nah, tidak harus satu di recheck gitu. nah, Kira-kira. ini Pak, di sini sudah ada namanya target tagihan pembiayaan. Nah, di sini langsung bisa muncul. Nah, di sini maka akan terlihat semuanya. Tanggal jangka waktunya yang 5 bulan, 10 bulan. Nah, terus ini ada total tagihan angsuran. Tanggal jatuh temponya ini. Jadi nanti semuanya akan bisa dilihat di sini, Pak. Tinggal dipilah siapa aja nih yang belum bayar. Yang harusnya ini ada tanggal 13 misalkan. Nah, dia belum bayar. Nah, maka nanti otomatis akan muncul tagihannya di sini seperti ini. Tuh. Nah, kalau yang nol itu biasanya dia memang belum waktunya ya. Tanggal jatuh temponya masih baru hari ini dan hari ini memang belum sampai ke tanggal apa jam akhir pada tanggal 26 maka di sini juga dia masih nol belum muncul tagihannya tapi kalau sudah besok maka di sini nanti akan muncul tagihannya total tagihannya seperti ini gitu. Oke, mantap, Pak. Mantap, Pak. Mantap. Terus istilahnya terus di sini misalkan mau cetak slip tagihan nih misalkan cetak slip tagihan di sini cetak slip 1 kali tagihan. Nah, itu nanti ini juga bisa langsung dicetak, terus tinggal diguntingin aja masing-masing anggota yang punya kewajiban bayar tinggal dikasihkan. Jadi nanti gak pusing-pusing tagihannya sekian, sekian, sekian. Ini tinggal dikasihkan ya itu sudah ada muncul tertera gitu. Nah, kayak gini. Jadi nanti yang nagih bagian AO yang di lapangan bisa aja langsung dibekali ini gitu. Misalkan hari ini nggak ketemu ya berarti besok datang lagi ini tinggal dikasihkan. Jadi nanti targetnya pada hari ini siapa aja yang harus membayar yang sudah lewat jatuh tempo nanti bisa langsung dilihat di sini dan langsung diberikan. Ini nanti juga muncul angsuran keempat, angsuran yang kedua, angsuran yang ketiga gitu. Jadi nanti langsung bisa diketahui oleh anggotanya juga seperti itu. Oke, sip. Mantap, Pak. Tuh, satu lagi, Pak. Ini kalau anggota anggota ini kan kita punya punya target Pak, punya ini Pak untuk tata kelola di koperasi kita itu nanti Hmm. setiap anggota itu dikasih rasio antara simpanan dengan pinjaman, Pak. Hmm. Taruh misalkan rasionya 1 banding 3, artinya kalau jumlah simpanannya 100.000, maka pinjamannya itu saya 300.000. Nah kalau sama 1 banding 3, nah si rasio pinjaman itu jadi plafon Pak nanti, plafon pinjaman. Jadi satu anggota ini kalau dia punya simpanannya 1 juta ya dia artinya punya plafon pinjaman yang bisa ditransaksikan untuk beli barang di koperasi Pak. Nah, Hmm. gitu ya. Jadi 3 juta misalkan itu otomatis. Jadi dia bisa belanja barang apa saja dari koperasi lewat kita tentukan di sistem plafonnya itu.
sudah tersedia nggak Pak hal itu? Sudah itu. Jadi nanti kan bahasanya kan platform pinjaman itu sesuai dengan berapa dia punya simpanan di koperasi gitu ya. Ya betul Pak, betul. Ya, jadi nanti itu bahasanya mewajibkan anggota itu nabung dulu kalau memang mau minjam. Nah, bahasanya nanti eh, rekening tabungan yang dijadikan jaminan itu nanti tinggal dimasukkan aja di sini. Otomatis nanti ketika sudah dimasukkan di sini, itu nggak akan bisa diambil Pak saldo simpanannya. Jadi misalkan nanti petugasnya pas yang bagian operatornya itu mungkin nggak masuk, terus yang menggantikan ada yang lain dan mungkin takut nanti kalau yang biasanya ngerjakan ketahuan. Nah, misalkan yang lain nih, saya mau ngambil yang mereka kan nggak tahu itu datanya yang satunya, misalkan operator yang satunya. Nah, maka nanti juga nggak akan bisa ditransaksikan untuk diambil, Pak. Otomatis akan terkunci saldo tabungannya itu. Nah, seperti itu. Jadi, ini salah satu antisipasi untuk mengamankan data saldo anggota yang memang sudah dipatenkan atau memang dikunci untuk bisa menjadi jaminan pembiayaan di koperasi seperti itu. Ya, bisa begini Pak, saya misalkan punya simpanan di koperasi itu, total dapat Mm-mm. itu dari simpanan pokok, simpanan wajib ya total misalkan 1 juta gitu ya. Nah, Mm-mm. kemudian di sistem saya menginginkan yang 1 juta itu dengan rasio 1:3, itu artinya kan dia punya plafon pinjaman barang gitu ya. Mm-mm. Pinjaman untuk membeli barang dari koperasi, dia bisa pergi ke unit unit penjualan barang di koperasi itu biasa transaksi apa aja bisa beli sabun, bisa beli sembako dan lain sebagainya yang ada di koperasi dengan otomatis itu si sistemnya itu bisa pakai kartu Pak nih targetnya. Jadi nanti ke depan dengan kartu anggota yaitu belinya pakai sistem cashless lah itu ya yang kita lagi diagendakan sama kita itu. Nah, jadi otomatis si plafonnya itu di-generate sama sistem Pak. Mm. Nah, kalau gitu ya Kak. Tersedia nggak dari demikian? Kalau tidak berarti kan artinya ke depan mesti kita usulkan nih untuk bisa jadi ada fitur ini gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Nah, itu sudah ada sih Pak. Sebentar saya bukakan dari contoh aplikasi koperasi yang menggunakan sistem itu. Nah, ini dia Pak contohnya. Jadi di sini itu sudah ada ketentuannya. Bentar, saya geser dulu. Nah, ini jumlah pinjaman baru untuk top up-nya. Terus ini ada limit KSP-nya. Nah, limit ini nanti ditentukan dengan jumlah simpanannya. Jadi ini nanti otomatis tergenerate gitu. Nah, saldo simpanannya misalkan di sini sekian. Nah, limit KSP ini terhitung dari mana gitu. Nah, itu nanti bisa langsung kita settingkan. Nah, ketika nanti memang dibutuhkan untuk pembayaran cashless ya atau non tunai, itu nanti bisa
otomatis mengurangi saldo simpanannya yang di sini itu bisa menggunakan yang aplikasi yang versi online m-banking Pak unit usaha simpan pinjamnya. Nah, jadi nanti kita tunjukkan dulu deh sekalian ya kita masuk ke sistem apa namanya digitalisasi koperasi Indonesia penawaran. Nah, ini dia. Nah, ini roadmap digitalisasi koperasi Indonesia. Nah, nih di sini saya jelaskan dulu kalau yang terkait dengan yang Bapak inginkan tadi. Jadi nanti di toko itu juga bisa menyediakan pembayaran cashless. Jadi nanti langsung terintegrasi ke unit usaha simpan pinjam. Ketika belanja, dia tinggal scan QR code, ya seperti halnya scan kris itu. Nah, nanti otomatis dia saldo tabungan yang di unit simpan pinjam di koperasi berkurang dan nanti berpindah ke rekeningnya milik toko. Nah, itu di sini sudah tercantum Pak Aulia Soft ini adalah salah satu vendor aplikasi akuntansi yang sudah dapat rekomendasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang dicanangkan pada 19 November 2020 yang lalu. Nah, di sini tercantum ini Aulia Soft. Ya. Iya, betul Pak. Ini yang diinginkan Pak. Nah, seperti ini. Oke lah Nah, kalau bisa sampai seperti ini. Oke Pak. Nah, Insya ini Allah. contohnya ini Pak, contohnya. Nah, ini tokonya, misalkan ini tokonya kan sudah terintegrasi itu seperti ini. Jadi nanti tokonya langsung bisa scan, QR code, apa, krisnya, terus barcode yang di apa kayak di Indomaret. Nah, nanti seperti ini pembayarannya. Ini kartu ATM. Jadi nanti koperasi bisa menerbitkan kartu ATM sendiri, Pak. Bahkan kalau memang dimungkinkan dan Sip, dibutuhkan, mantap Pak. koperasi juga bisa mendirikan apa mesin ATM sendiri Pak seperti ini contohnya. Ini mesin ATM koperasi Pak. Ya, Jadi mantap nanti Pak. jadi koperasi ini sudah setara dengan bank gitu bahasanya. Nah, jadi nanti baru kelihatan keren. Jadi itu bukan bukan mesin ATM dari bank bukan Pak, tapi itu murni mesin ATM koperasi dan Bapak itu nanti bisa kita berikan kewenangan untuk minta disettingkan pecahan nominal berapa yang harus disettingkan ke mesin ATM. Jadi nanti bisa yang 100.000 atau mungkin 50 ribuan. Bahkan di sini Pak di Jawa Timur itu ada Kopontren ya, Koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat di Lamongan. Itu mesin ATM-nya itu minta disetting pecahan 10 ribuan, Pak. Karena memang untuk kebutuhan santri. Jadi keren aja gitu kelihatannya. Jadi karena memang kalau santri kan memang nggak semuanya yang mondok itu anaknya orang mampu itu. Jadi kadang-kadang punya saldo 50 ribu aja kalau dia pecahan 50 ribu otomatis kan sudah nggak bisa ngambil gitu. Tapi kalau pecahan yang 10 ribu ya masih bisa ngambil gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti seperti ini untuk proses ke depannya kalau emang nanti sudah dibutuhkan. Nah, jadi nanti anggota itu juga bisa mengakses mobile bankingnya. Jadi nanti koperasi itu punya m-banking, Pak. Nah, seperti ini contohnya. Nih, m-banking nanti di HP-nya anggota, dia bisa download di Play Store, lalu bisa registrasi dan langsung masuk seperti ini. Dan nanti di m-banking itu juga bisa digunakan saldo tabungannya untuk transaksi PPOB. Nah, transaksi PPOB apa saja yang bisa ditransaksikan itu seperti contoh ini. Ya, PLN, BPJS Kesehatan, tenaga kerjaan, dan lain sebagainya.
Nah, ini untuk fasilitas mesin edisinya. Nah, ini contoh kartu ATM-nya. Nah, jadi bukan kartu ATM dari bank, tapi kartu ATM koperasi, Pak. Jadi kalau kartu ATM koperasi ini dia tidak bisa ngeling ke ATM bersama. Nah, karena apa? Kita memang kalah di regulasi ya. Kita kan koperasi itu kita di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UMKM. Sedangkan kalau bank di bawah dia itu di bawah naungan BI dan OJK. Nah, seperti itu. Jadi beda payung hukumnya gitu. Jadi koperasi ini sebesar apapun aset koperasi dia nggak bisa berubah menjadi bank gitu, tapi tetap menjadi koperasi. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya yang AO di lapangan ketika melakukan transaksi kepada anggota yang di luar. Mungkin ini salah satunya ibu-ibu pemilik toko anggotanya. Jadi nanti langsung bisa transaksi di tempat. Nah, ini contohnya seperti ini kalau di Play Store nanti akan bisa langsung didapati. Nah, ini bentuknya seperti ini nanti kalau sudah dibuka di M-Bankingnya. Nah, ada fitur barunya juga. Jadi nanti kalau sudah ke sini Pak, anggota itu bisa transfer ke rekening bank umum juga Pak menggunakan saldo tabungan koperasi. Gitu. Dan juga sebaliknya dari anggota itu bisa menerima transferan dari bank umum itu masuk ke rekeningnya anggota di koperasi. Nah, itu yang jadi kerennya di situ Pak. Nah, ini mesin ATM-nya. Nah, seperti ini. Nah, mesin ATM-nya itu juga enggak hanya sebatas bisa transaksi menggunakan kartu saja, tapi juga bisa tanpa kartu. Jadi sudah kayak di bank-bank yang ATM yang model terbaru itu dia tanpa menggunakan kartu pun yang BSI itu ya sekarang kayak sudah ada yang tidak menggunakan kartu tapi dia langsung koneksi ke apa namanya QR Keren code-nya. juga. Nah, Iya. dia ada. Jadi seperti ini. Jadi insya Allah kalau Aulia Soft kita sudah sampai ke arah sana Pak untuk integrasinya. Nah, jadi seperti ini untuk sekilas penjabaran langkah lebih lanjutnya kalau memang nanti sudah dimungkinkan mau upgrade supaya antara unit simpan pinjam itu bisa terintegrasi ke layanan unit usaha yang lainnya. Jadi nanti sistem pembayarannya menggunakan sistem cashless semua. Jadi nanti ngumpulnya dana itu ya ke unit yang simpan pinjam itu gitu, Pak. Ayo Pak Yayat, gimana? Ada pertanyaan lagi enggak? Eh, Mari, Kalau silahkan. untuk saya cukup rasanya cukup jelas lah yang disampaikan oleh Pak Ansorita barusan. Hanya memang tinggal kita kan koperasi kita kan terus terang aja saya secara pribadi Pak Ansori masih apa ya masih ini tentang permodalan kalau saya itu berpikir tentang permodalan. Tapi secara aplikasi barusan dijelaskan oleh Pak Ansori sudah cukup jelas sekira untuk kegiatan itu. Saya itu hanya permodalan aja Pak. Ini Hmm. benar gitu ada suntikan modal dari pemerintah atau hanya ini aja itu aja. Saya soalnya cenderung orang yang ingin masuk koperasi itu jadi anggota itu di dalam pemikirannya itu bisa pinjem gitu. Itu aja kalau Hmm. saya lihat di masyarakat seperti di kami contoh sekarang dari pusat itu harus ada apotek, harus ada gerai, sembako dan lain-lain. Aduh, memang itu kan membutuhkan modal besar, membutuhkan apoteker, membutuhkan ini sangat sangat apa ya kalau hanya mengandalkan simpanan pokok, simpanan wajib dari anggota, Ya pasti saya nggak kira ketemu. mau berapa tahun gitu, mau berapa tahun bisa terkumpul besar gitu. Seperti itu Pak.
Bayangin, simpanan pokok dan wajib hanya 20.000. Mau berapa sih, mau jadi 100 juta aja berapa tahun itu Pak? Itu kan seperti itu yang terjadi di masyarakat seperti itu Pak. Terima kasih penjelasannya Pak Ansori. Terus terang aja saya jadi Jadi, terbuka eh, benar apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih banyak Pak. jadi gini Pak, saya sedikit kasih jelasan terkait dengan simpanan pokok dan wajib kalau kita mengelola koperasi mengandalkan simpanan pokok dan wajib mau berapa tahun. Nah, itu juga kalau menurut saya tergantung dari manajemennya, Pak. Jadi di Jawa Timur, di Tulungagung, saya pernah menemukan satu koperasi, Pak. Itu anggotanya luar biasa. Mungkin bisa dibilang 2 desa di tempat Bapak itu semuanya jadi anggota. Dan mereka dengan sukarela nggak ada yang rasa keberatan. Nah, ternyata saya selidiki itu dia membuat kebijakan simpanan pokok dan wajib itu memang dibuat sekecil mungkin, Pak. Dia itu simpanan pokoknya berapa? 10.000, simpanan wajibnya Rp1.000 per bulan. Nah, dari situ ketika dari pihak koperasi menawarkan jadi anggota dan nanti ketika sudah jadi anggota bisa pinjem, itu semua masyarakat dari golongan atas sampai golongan bawah itu nggak ada yang merasa keberatan, Pak. Dan koperasi itu sistemnya ketika melakukan penagihan simpanan wajib Rp1.000 itu dibayarkannya harus minimal itu 6 bulan sekali. Jadi nggak tiap bulan ditagih, nggak. Kalau 6 bulan sekali berapa sih Pak? 6.000. 6.000. Bahkan mereka itu dengan sukarela kalau di awal tahun ya udahlah saya 1 tahun aja sekalian biar nanti nggak lupa-lupa. Cuma 12.000. Tapi berapa anggota yang mampu direkrut Pak? Totalnya 18.000 anggota. 18.000 anggota itu Rp1.000 per bulan kali 18.000 berapa duit Pak? Kali 1 tahun. Iya betul. Itu dana paling aman untuk diputar itu Pak. Karena orang itu kalau bicara simpanan wajibnya misalkan nih 50.000. Nah dia itu pasti akan menganggap jadi beban. Karena apa? Nominal yang disetorkan 50.000 itu pasti setiap bulan akan jadi angan-angan. Duit saya itu sudah sekian bulan. 1 tahun itu berarti kan 50.000 kali 12. Berapa duit di sana tertahan. Tapi kalau Rp1.000 itu seolah-olah dia nggak menganggap dia itu punya duit, Pak. Dia jadi anggota 1 tahun itu cuma kehilangan berapa? 12.000. Jadi anggaplah itu kayak kayak nggak ada dia punya duit di sana gitu. Andaikan nanti ada anggota yang keluar mengundurkan diri dari keanggotaan, tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan itu misalkan 100 anggota. Nggak mungkin. Betul, Andaikan setuju. andaikan dimungkinkan itu paling 2 atau 3 yang secara bersamaan dan itu pun ketika dia sudah jadi anggota selama 4 tahun, berapa duit yang kita keluarkan untuk dia, Pak? Untuk simpanan wajib dan pokoknya. Nggak besar, Pak. Tapi dari nilai kecil kita menggunakan prinsipnya Cina, Pak. Kecil tapi kali, Pak. Itu yang lumayan jadi besarnya di situ. Rp1.000 kali 18.000 anggota setiap bulan. Apalagi dia sukarela membayar 1 tahun sekalian 12.000. Berarti kan 12.000 dalam awal tahun itu sudah kena itu. 12.000 kali 18.000. Nah, lumayan besar Pak di situ. Dan itu dana yang paling aman untuk diputar karena dia nggak akan bisa diambil sebelum dia anggota itu memutuskan untuk keluar dari keanggotaan. Beda dengan sukarela. Sukarela itu nabung besar sekarang misalkan 20 juta. Mungkin bisa jadi 5 hari kemudian diambil. Sedangkan dana Iya, sudah terlanjur diputar. Ngeluh Pak, pening kita kepala jadi iya. pengurus koperasi kalau gitu caranya. Gitu. Banyak yang hancur tuh gara-gara simpanan sukarela keputar gitu loh Pak. Itu Nah, termasuk di sudah terlanjur daerah kita diputar. pun Nah, ada yang ternyata seperti itu. melakukan penarikan. Nah, itu pusing kita.
Tapi kalau kita bisa mengelola dana simpanan wajib, saya yakin Mbak kalau Bapak membuat program seperti itu, saya pastikan walaupun dia kerjaannya pemulung cari rongsok, kalau per bulan cuma 1.000 nggak keberatan Pak. Gitu. Dengan iming-iming ketika nanti sudah jadi anggota, sampai bisa tuh ngajukan pinjaman untuk modal usaha gitu. Betul. Nah, itu hanya sebatas gambaran Pak ya, karena kalau saya kan memang saya ini implementator, jadi saya keliling Indonesia itu sering menemukan koperasi-koperasi yang maju, yang mungkin kurang bisa berkembang dan sebagainya. Nah, salah satunya yang bisa saya ambil ilmunya itu ya itu yang di Tulungagung itu keren itu Pak, seperti itu. Dan itu mungkin bisa jadi percontohan lah untuk koperasi yang lain supaya karena biasanya gini Pak, koperasi-koperasi itu ketika sudah bicara modal simpanan pokok wajib. Nah kalau kecil ya kayak yang Pak ya sampaikan, kalau kecil simpanan pokok wajibnya mau berapa tahun gitu. Andai kan Bapak menerapkan misalkan 1 juta simpanan pokok dan simpanan wajib 50.000. Kira-kira yang mampu Bapak tawari itu dalam satu desa paling hanya sebagian kecil aja Pak. Yang mampu untuk ikut jadi anggota. Enggak semuanya mampu untuk mengikuti program itu. Tapi kalau yang 10.000, jadi nanti misalkan nih ada anggota mau ngajuin pinjaman dan dia belum jadi anggota. Syaratnya di sini harus jadi anggota dulu, bayar simpanan pokok dan simpanan wajib setiap bulan. Simpanan pokoknya berapa Pak? 1 juta. Terus simpanan wajibnya 50.000 per bulan. Sedangkan dia itu mau pinjemnya itu hanya untuk modal warung nilainya 1 juta. Kan habis Pak buat bayar simpanan pokok. Ya, ya, ya. Betul, betul. Nah, gitu. Tapi kalau cuma 10.000 kok. Nah, 10.000 simpanan pokok dan simpanan wajibnya itu Rp1.000. Tapi syaratnya harus minimal bayar simpanan wajibnya itu 6 bulan ke depan. Jadi kami tidak tiap bulan nagih ke sampean gitu. Atau mungkin mau bayar 1 tahun sekalian juga boleh, nilainya cuma berapa? Rp12.000 gitu. Itu hanya gambaran sekilas Pak, nanti supaya jadi apa ya, bahan pertimbangan lah nanti ke depannya gitu sih. Kemudian gini Pak, mungkin Pak Ansori ada apa ya pengalaman atau ini. Kami ini di Kawali ya di Desa Winduraja, Kopdesnya kan satu desa nih Pak, anggotanya Hmm. harus satu desa gitu kan. Eh, Sedangkan menurut Juklak, Juknis dari pusat itu kan harus ada apotek, harus ada sembako, cold storage dan lain-lain lah seperti itu. Nah, padahal di daerah kami di Binuraja ini rumah sakit ada, apotek banyak. Ini Pak, ini yang ini kemungkinan prediksi Bapak lah secara ini. Terus kalau kita misalnya mendirikan tadi apa sembako misalnya, apa tidak akan berpengaruh terhadap warung-warung yang ada di sekitar itu sama dengan apa ya seolah-olah mematikan seperti BUMDes gitu Pak bikin ruko bikin ini. Jadi yang sekitar itu mati Pak. Yang ya pedagang-pedagang kecilnya mati karena lebih cenderung beli ke BUMDes itu ke sembako yang ini dengan harga yang murah. Ini prediksi Bapak kira-kira ini dengan seperti pengalaman Bapak lah eh, di tempat lain seperti apa Pak yang terjadi kemungkinannya Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau Jukni dan Juklek dari pusat kan memang seperti itu ya, harus ada namanya unit usaha toko, apotek, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini Bapak itu nanti bisa tuh mengajukan ya banding ke atasan ke pusat bahwasanya untuk kebutuhan apotek dan klinik itu di tempat kami sudah melimpah itu bahasanya.
Nah, maka nanti hal yang semacam itu Bapak bisa usulkan untuk dialihkan ke unit usaha atau sektor yang lain lah, misalkan. Ada di situ misalkan yang bisa digali untuk dikembangkan misalkan di sektor pariwisata misalkan. Itu bisa dialihkan ke sana. Jadi nanti kan semacam dari atas sana itu dari pusat, misalkan dipaksakan klinik itu juga nggak akan bisa jalan ketika di lingkungannya sudah ada rumah sakit gitu kan. Terus apotek juga memang sudah melimpah misalkan di situ. Nah, tapi kalau yang unit usaha yang sistem sembako atau toko itu Bapak bisa memanfaatkan untuk tokonya itu menggunakan sistem yang grosiran, Pak. Jadi nanti yang warung-warung di sekitar itu nanti bisa diarahkan untuk kulakan itu di toko koperasi. Jadi nanti mereka nggak merasa dimatikan, tapi merasa terbantu gitu. Jadi nggak jauh-jauh lagi mereka itu belanja gitu. Cukup di toko koperasi. Maka nanti tugasnya pengelola koperasi yang unit sembako itu atau mungkin bagian pengurus atau yang bagian manajemennya silakan mencari eh, link supplier yang harganya bisa bersaing seperti itu. Yang sehingganya nanti bisa menyediakan grosiran di toko koperasi. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, toko koperasi juga bisa mensuplai warung atau toko-toko yang berada di sekitar desa tersebut, yang bahkan atau mungkin di dalam desa yang di seputaran kantor koperasi itu, seperti itu. Dan nanti untuk tadi kan sudah saya tunjukkan di sini juga sudah bisa dikelola untuk harga grosir, harga ecer. Nah, maka nanti kalau memang khawatir ke arah yang persaingan terus nanti toko-toko yang lainnya bisa khawatir merasa tersaingi. Nanti untuk harga ecernya ini nanti bisa disamakan dengan mereka. Tapi di sini tetap menyediakan grosiran di tokonya yang sehingganya mereka itu nanti kulakannya ke koperasi gitu. Bukan ke tempat lain lagi. Apalagi kalau semua yang toko-toko itu sudah direkrut menjadi anggota akan mudah kita arahkan. Ayo belanja di sini untuk memajukan koperasi. Kulakannya nggak usah tempat lain, nggak usah di luar. Kulakan datang ke kantor koperasi. Kita harganya bersaing dengan yang di luar sana seperti itu, Pak. Bisa kredit lagi gitu ya, Pak. Nah, betul sekali. Nanti Baik, jadi terima kasih Pak. permodalannya permodalannya juga nanti bisa disuplai dari yang unit simpan pinjam. Jadi nanti bisa minjam di situ dulu untuk belanja grosiran. Jadi kalau yang di grosiran kulakan di toko yang lain mungkin kan di sana nggak bisa ngutang gitu. Tapi di sini bisa dibantu. Nah, dengan cara seperti itu insya Allah semua toko yang di seputaran kantor koperasi akan merasa sangat terbantu dan senang dengan kehadiran toko koperasi gitu. Baik, terima kasih Pak pencerahannya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Bu Maya Oke, nih belum ada nih, Bu Maya belum menanyakan. Ayo, oke lanjut Mungkin pertanyaan yang dari lain. saya ini Pak tentang maintenance-nya gimana? Itu termasuk paket apa gimana? Kalau perbaikan-perbaikan gitu. Oke, oke siap. Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Nah, ini kita tunggu-tunggu dari tadi pertanyaannya itu. Nah, baru muncul sekarang. Nah, oke, saya sampaikan dulu dan jelaskan. Untuk maintenance atau support aplikasi dari tim AuliaSoft itu kita berikan free support dan maintenance selama 1,5 tahun dimulai sejak tanggal pembelian. Nah, seperti itu. Jadi
1,5 tahun itu free. Nah, nanti ketika setelah 1,5 tahun namanya garansi itu nanti ketika sudah selesai habis masa garansinya, ibarat kata beli barang ketika sudah habis masa garansinya, barang ini akan kita berikan secara langsung untuk dikelola secara mandiri ke semua mitra kita. Nah, cuman pertanyaannya ketika nanti misalkan nih dari koperasi Bapak kayaknya kita masih belum mampu deh untuk menguasai fitur ini keseluruhan gitu. Karena SDM adminnya kan juga berbeda-beda tuh. Ada yang cakap, ada yang kurang cakap misalkan. Kayaknya kita masih minta deh Pak disupport terus untuk keberlanjutan aplikasi kita. Nah, baru nanti ketika sudah memutuskan untuk dibantu support terus, itu berarti Bapak dan Ibu ikut biaya support berkelanjutan. Support dan maintenance dilanjutkan setelah habis masa free-nya. Nah, ketika itu sudah diputuskan, maka nanti per masing-masing unit itu ada biayanya 50.000 per bulan selain yang simpan pinjam. Kalau yang simpan pinjam itu ada dua opsi, 100.000 per bulan dan 50.000 per bulan. Tapi kalau yang unit yang lain, sebentar, ini saya buka dulu. Nah, ini unit yang lain selain yang unit simpan pinjam itu 50.000 per bulan. Terus kalau yang simpan pinjam ini ada dua opsi 100.000 dan 50.000 per bulan. Perbedaannya apa? Kalau yang 100.000 per bulan itu fast respon pada hari ini jam ini ada kendala, pada saat itu juga langsung kita bantu. Kita bantunya caranya nanti akan kita remote. Jadi menggunakan aplikasi remote control jarak jauh menggunakan aplikasi Ultraviewer. Jadi nanti saya bisa melihat tampilan komputer Bapak Ibu dan nanti saya bisa melihat ya seperti halnya Bapak melihat komputer saya seperti ini, Pak. Nah, nanti akan kita bantu perbaikannya. Nah, nanti itu ada di yang 100.000 per bulan. Kalau yang 50.000 per bulan itu slow respon. Misalkan hari ini ada kendala, kita bantu keesokan harinya. Seperti itu. Tapi kalau yang selain simpan pinjam, 50.000 per bulan itu semuanya fast respon. Pada hari ini ada kendala, pada hari ini juga nanti akan kita bantu. Seperti itu. Tapi misalkan nanti selama 1,5 tahun semuanya sudah bisa mengoperasikan sendiri nih. Jadi kayaknya kita nggak ikut deh biaya support berkelanjutannya. Ya, mangga, silakan. Jadi untuk ikut biaya support berkelanjutan itu nanti bukan suatu kewajiban dan keharusan, tapi itu pilihannya, opsional. Silahkan nanti mau ikut atau tidak. Kalau tidak ikut, otomatis nanti support kita juga berhenti, maintenance kita juga berhenti. Tapi kalau nanti mau ikut berkelanjutan, maka supportnya kita akan bantu terus lanjut. Seperti itu, Bu Maya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Silahkan yang lain. Pak Dede nih belum keluar nih pertanyaannya nih. Boleh, boleh silahkan Pak. Pak Dede silakan bertanya. Ketiduran kayaknya. Mungkin sudah cukup jelas ya Pak Ketua ya. Ya, mantap Pak, mantap. Ya, Alhamdulillah ini cukup komprehensif Pak. Ini luar biasa. Jadi kita nanti
insya Allah segera untuk mengadakan apa pertemuan internal dalam rangka melakukan pengadaan Pak ini insya Allah. Karena memang kita butuh sistem Pak seperti ini. Gitu. Insya Allah, insya Allah. Baik Pak, terima kasih. Kalau memang sudah jelas semuanya, mungkin sudah waktunya kita akhiri pertemuan kita kali ini karena juga sudah pas menunjukkan jam 10 ya, kita dari jam 8 sudah 2 jam. Nah, jadi seperti itu saja uraian saya dari awal hingga akhir. Barangkali ada penyampaian saya yang mungkin kurang berkenan di hati para bapak dan ibu semua, atau mungkin ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya atas nama pribadi dan PT Mitra Aulia Indonesia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, billahi taufik wal hidayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk Koperasi Desa Merah Putih Winduraja. Sama-sama Bapak, mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini bisa membawa keberkahan di kemudian hari. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.